Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di kesempatan siang hari ini bersyukur sepenuh langit kita semua dibisakan kembali untuk sama-sama mengkaji, mendalami kajian materi kuliah Miftahus Sudur. Yang tentunya semua tidak ada kebetulan, sudah benar-benar dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan dan kemampuan dengan karomah guru mursyid kita, Pangarsa Abah Os. Tentunya kita awali dengan robitoh ke beliau, semoga Allah senantiasa membukakan ilmu yang nafi, ilmu yang mengantarkan kita bisa meraih prestasi, bisa mengenal diri, bisa wusul kepada Allah Rabbul Izzati. Baik rekan-rekan sekalian, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang tingkatan nafsu dalam Islam. Yang tentunya tingkatan nafsu di dalam Islam itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Dan nanti saya share di grup ya, ada itu dari kitab bentar ya, saya kaji dulu ini kitabnya. Boleh Iwan ngobrol dulu sebelum kita kaji kitab Sirajut Tolibin. Oke, jadi teman-teman kita kembali lagi ke tadi pembahasan. Jadi kita bikin nasi ya, itu bendahara sama Pak Ketu. Udah, kita sepakat nasi aja lah. Oke, mungkin kalau ada uang lebih boleh ada cuci mulut, tapi cuci mulut boleh kali ya, itu boleh dimasukin. Boleh. Anu banyak weh. Kalau nanti kan yang hadir cuci bisa mulut di dengan mulut dulu. jangan dong. Jangan cuma nanti ngadanya jeruk banyak. Ya anu usum, anu tapi banyak. nanti di itu dulu teh di apa yang Oh hadir iya, di list dulu gitu. boleh. Ya Kalau ini pengen memasukkan aja. ada lebihnya. Ada buat cuci tangan, cuci mulut. Cuci tangan. Biar nggak ngantuk ini orang-orang. Bangun, dilarang ngantuk hari ini. Sambil menunggu pakai juga, itu Pak Ketu mengingatkan, mungkin kemarin lupa ya, bekas fotokopi belum dibayar ke aku. Sudah kemarin sama Bu Eli diingatkan, nanti makanya sekalian. Kata Bu Eli nanti aja ketemu di apa Bu Eli di sana Nanti ya? ketemu di Manakib Ya. Boleh. kalian. Boleh. Udah saya laporin kemarin sama Pak Ketua. Lapor ketua. Lapor lah kan itu uang Iya, BPI. lagu yang lagi viral, lapor ketua yang itu. Lapor Ketua. Pak Ian, Pak Ian ini masih di mobil apa ngantuk Pak Ian? Halo, nggak ada suaranya. Oh, Teh Dinsun kenapa belum dikirim ke grup? Mana? Bentar. Bentar, Pak. Bapak ini Arab gundul semua. Ya kan yang Ini siapa gundul yang itu yang mana? Hadir. Oke, udah dikirim ke grup ya. Cuman Ya, ini Arab hadir. Sirojul apa?
kitabnya. Sirajut Tolibin, tapi jangan ingat tol-tolnya nanti yang gundul-gundul itu. Aduh, Pak Kiai, Pak Kiai. Aredang sih. Cer. Aku nggak ngerti ini artinya. Udang Wana payan gitu. Adanya tol mah. yang tol jadi latah. Sok Iwan Iya, terjemahkan tak ada tadi ke Bandung kan. Aceh bisi we, itu. Pak Ian bisi Baik, ngantuk. mukodimah dulu ya. Itu terbagi 7 nufus Ya. sab'atun. Bentar Iwan, Pak dosen mau bicara. Silakan Pak dosen. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam diri kita itu bersemayan nafsu yang menjadi dasar setiap hal atau perbuatan yang dilakukan kita. Baik itu perbuatan yang baik atau buruk. Nah, dalam pandangan umum memang ini nafsu sering dinisbatkan dengan sesuatu yang buruk. Seperti perasaan atau keinginan. Ini dinisbatkannya nafsu itu selalu ke sana. Perasaan, keinginan seksual, marah, dan lain-lain. Sebenarnya dalam pandangan Islam, nafsu itu memiliki makna yang sangat luas dan mencakup berbagai hal. Nah, jenis-jenis nafsu di dalam Islam itu sendiri ya, jisim atau bentuk halus yang diciptakan oleh Allah, memang dalam pandangan ulama itu 2000 tahun sebelum penciptaan badan. Nah, jasad ini disebut, kalau masuk dalam jasad itu disebutnya ruh. Sebelum bertemu dengan jasad, ketika bertemu atau menyatu dengan jasad, dalam Islam itu merupakan ruh, jenisnya ya syahwat gitu. Ruh. Nah, ini nafsu itu betul-betul terus bergerak walaupun kita sedang tidur. Nah, di dalam surah An-Naji'at ayat 40 itu Allah menyampaikan wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, baru di situ ada jaminan innal jannata hiyal ma'wa. Nah, sekarang kita mari kaji tentang nafsu dalam pandangan kitab Sirajut Tolibin. Ya. Di mana di kitab itu dijelaskan, silakan baca wan nufusus sab'atun bihasbi awsopiha wa illa fahiya wahidah. Cok, Iwan bacalah lebih rame. Sok atuh terjemahkan ke Google. Baca heula harokatna keterjemahkeun na Google. Sok, silakan Iwan Kurniawan dibaca itu logatnya. Atau Halo, selain dari tadi. Halo, ada suara dari tadi. Mic-nya di mute. nyambung. Sok silakan Iwan Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufusu sab'atun bihasbi awsobiha wa illa fahiya wahidah. Al-awalu an-nafsul ammaratu bisu. Wa hiya ma'khudatun min qouli ta'ala innan nafsa al-ammaratum bisu wa hiya allati la tamuru sahibiha bighairi khalisin minal fala yunafi naha qad amuru bighairi ma'lul faida janaha sahibiha wa khalafaha fi syahwatiha hatta ada antala la tabahil haqi sakan tahtal amaratu taklifi walakinaha ghulibu sahibiha fi aksari ahwaliha summa ja'u ilaihi bilaumi alama waqa'asniyatu lawamah
Wahya asaniyah ma'khuratun min qouli ta'ala wala aqsamu bin nafsi lawamah baida akhoda fil mujahadati wal hadihata malatila alim qudsi was dinarat bihaisul alhama fujuroha wa taqwaha sama itu mulhimah wahya salisu ma'khuratun min qouli ta'ala fa alhamaha fujuroha wa taqwaha wa alamatuha aya'rifa sohibiha isihal khafifah dakiyah min arrafai wal adabi wa waidalika beda lagi hatta jalat anha syahwat adalah fa'il madmumah il mahmudah olah qad bi'aqlin ta'ala kama dia ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah Fadkhuli fi ibadi. Ya sirajul qalbin. Yo, silakan yang mau bahas tentang pendapat di kitab Sirajul Thalibin berkaitan dengan urusan nafsu ini. Belum mengerti Pak Kiai itu. Ya, nafsu yang ada di dalam kita itu kan ada 7. Suaranya menghilang. Oh, putus-putus. Yang Iwan hilang ya? Iwan hilang. Ya, suaranya Kemana hilang. Iwan itu? Dia menghilang. Oke, wan nufusu sab'atun bihasbi awtopiha wa iya fahiya wahidatun. Dalam pandangan tasawuf berdasarkan sifat-sifatnya nafsu itu terbagi menjadi 7 tingkatan. Walaupun sebenarnya tingkatan nafsu itu ya satu padahal ya, tapi ternyata ada 7 tingkatan di dalam kitab Sirajul Thalibin karya Syekh Ihsan Jampes ya, halaman 49 halaman 50. Kalau ada silakan buka kitabnya. Halo, ada suaranya? Ada kerakak kerukuk. Udah sama Pak dosen aja, Pak Iwan Iya. dulu ya. Lanjut Pak dosen. Al-ula an-nafsul amarah bisu. Nah, ini yang pertama adalah nafsul amarah sebagaimana berdasarkan ayat suci Al-Qur'an, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu atau jiwa itu yang memerintahkan pada keburukan. Nah, nafsu ini memerintahkan seseorang pada keburukan. Ya. Apabila memerintahkan kepada kebaikan, maka hasil akhirnya buruk juga. Ada kalanya gitu. Ini nafsunya nafsul amarah. Ya. Nafsul amarah. Pokoknya ketika ambek nyedek, tanaga midek. Ketika konsep dalam posisi itu, ya nafsul amarah. Ya. Ambek nyedek, tanaga midek. Yang kedua ada istilah nafsul lawamah. Berdasarkan ayat Quran, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Nah, di sini nafsu tersebut mulai menyesali diri sendiri. Ya. Artinya ketika kita memerangi nafsu ini, terus ditekan supaya nafsu itu ikut pada sesuatu yang benar menurut syariat. Sehingga ketika kita terjebak dalam kesalahan, mungkin sedikitnya
ada menatap diri, ada mulai kesadaran, ada penyesalan. Duh, kunaon orang teh kieu. Itu nafsul lawamah. Nah, yang ketiga adalah nafsul mulhamah atau mulhimah ya. Berdasarkan ayat Quran fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dimulai di atas nafsul lawamah ada nafsul mulhamah. Ketika seseorang memerangi mujahadatun nafsi ini, ya, nafsu ini memang cenderung kepada ridho Allah. Meskipun awal nafsu ini yang memerintah seseorang kepada kefasikan. Akan tetapi dengan lewat talqin dzikir yang mengilhamkan kepada ketakwaan, nafsu ini mulai tunduk. Artinya tanda-tanda nafsul mulhamah ini seseorang mengetahui perkara yang masih samar. Untuk bisa ya masuk pada wilayah nafsul mulhamah, kita harus mengetahui perkara-perkara yang samar atau sifat-sifat pamer atau bangga diri atau penyakit-penyakit hati yang lain. Baru di situ mulai muncul kesadaran. Nah, yang keempat ada nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kelima nafsul radiyah, 6 nafsul mardiyah, 7 nafsul kamilah. Yang disebutkan oleh pengarsa Abah di kitab Padoilus Suhur itu ya. Di kitab Padoilus Suhur kitabnya. Itu ada 3 golongan, nafsul amarah, nafsul mulhimah, dan nafsul mutmainnah. Kalau amarah belum mendapatkan cahaya ilahi. Kalau yang kedua itu nafsul lawamah sudah mendapatkan cahaya ilahi, tapi cahaya ilahinya belum terang benderang. Kadang caang, kadang pareum, jadi kakali cesan. Kalau nafsul mutmainnah itu sudah jelas terang benderang dengan cahaya ilahinya. Baik, kita masuk dalam forum diskusi aja ya, biar lebih seru. Karena kalau bentar ya, dibikin dulu pertanyaannya. Karena lagi bikin pertanyaan, silakan Iwan atau Ibu Rinsun komen apa aja lah. Oke, sambil nunggu Pak dosen bikin pertanyaan. Jadi nafsu itu terbagi 7 tingkatan ya, kita diulang kembali. Yang pertama ada 7 dibagi 1 ada nafsu amarah, 2 ada nafsu lawamah, 3 ada nafsu mulhimah atau mulhamah, 4 ada nafsu mutmainnah, 5 ada nafsu mardiyah. Nah, yang ke-6 nafsu apa? Tadi kelewat. Dan yang ke-7 nafsu kamilah. Yang ke-6 tadi nafsu mardiyah. Yang ke-6 mardiyah. Radiyah. Nomor 5 itu. Radiyah. 1 nafsu amarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu mulhamah, 4 nafsu mutmainnah, 5 nafsu radiyah, 6 nafsu mardiyah, 7 kamilah. Oke. Sampai segitu paham ya? Nanti kita diskusikan lagi pertanyaannya. Nah, dari amarah sampai kamilah itu Kamilah. mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Tertinggi maksudnya sempurna kamilah. Numpang nanya Kang Iwan.
Aduh, Boleh Pak Kiai, mangga. izin. Asal jangan makan Pak Kiai. Itu ya kenapa ya? Kalau yang nama nafsu itu kok semuanya cewek ya, emak-emak semua ya. Apa emak-emak itu nafsunya banyak apa bagaimana ya Kang Iwan ya? Itu nafsu mau apa gitu Pak Kiai itu? Maksudnya, Saya kaget. maksudnya, nah, aku gak paham apa deh. Kalau nafsu makan pasti cewek nomor satu mah ya. Ibu-ibu ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Itu nama-nama nafsu, tujuh-tujuhnya itu nama emak-emak semua. Apa karena emak-emak itu tinggi nafsunya, apa nafsunya tinggi, apa bagaimana? Ya, iya juga ya. Ada nama Ce Mulhama, ada Ce Rodiah, ya ada Ce Mardiah, ada Ce Kamil. Coba Jadi dihafal itu. Kan Bisa aja. sama Mbok Amaroh itu kan tetangga saya. Ya. Ya. Bu Lawama itu tetangga saya juga. Terus Ibu Mulhimah, Bu siapa? Mutmainah, Bu Rodia, Bu Mardiah, terus Bu Kamilah itu semuanya nama-nama orang di kampung saya itu. Kenapa ya? Nama ibu-ibu kok pada tinggi nafsunya ya Pak? Nafsunya tinggi apa bagaimana Pak? Coba jelasin Wan. Kamu kan belum pernah tahu punya ibu-ibu Pak Wan. Yai, ini saya juga ini gimana ya? Pengen ketawa jadi. Emang nama Rodia itu teman saya kalau Kamila. Nama aslinya Kamila tapi panggilannya Kam. Itu aku tuh. Kalau ibu-ibu nafsunya tinggi, nafsu makannya gede banget. Ada lagi nafsu runsiah atau apa? Rinsunia. Nafsu rinsiah. Tamu ya. Coba itu Rinsunia, ya Rinsunia. Biar jelas Pak Yai, coba dijelasin Pak Yai. Baik. Dalam agama Islam ya, dalam bahasa Arab, an-nafsu itu memang kata benda mu'annats. Ya, setiap kata benda memiliki gender gramatikal atau mudakar atau mu'annas. Itu gender gramatikal itu. Pokoknya kata benda itu kalau di dalam an-nafsu itu termasuk kata benda mu'annas. Mu'annas, ya. Perempuan. Ya, itu perempuan. Jadi termasuk kelompok kata yang secara makna memang bersifat netral, tetapi secara gramatikal itu dihitung mu'annas. Tuh, kan? Hati-hati Bu-ibu, hati-hati. Lihat di dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratum bisu, sungguh nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Nah, kata sifat ammaratun ini berbentuk feminim. Ya. Ammaratun. Feminim itu mu'annas, mengikuti kata nafs. Nah, maka banyak ayat-ayat yang berbicara berkaitan dengan nafsu. Ada nafsul lawamah. Kullu nafsing da'iqatul maut, da'iqatul maut. Ma'asoba min musibatin illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Pokoknya semua kata ganti yang kembali kepada nafsu itu berbentuk mu'annas. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu disebut mu'annas sama'i ya. Kata benda yang dianggap mu'annas feminim bukan karena tanda-tanda lahiriahnya. Tetapi memang pendengaran penggunaan orang Arab seperti dulu sudah gitu. Seperti samsu, matahari mu'annas, nafsu, jiwa mu'annas, ardun bumi mu'annas, narun api mu'annas. Kategori mu'annas sama'i itu ya. Narun api, samaun langit mu'annas juga. Maka sifat-sifatnya harus mengikuti bentuk ya feminim. Nah, selanjutnya kalau dalam konsep nafs dipahami sebagai jiwa penerima pengaruh, bukan pelaku. Jadi nafs itu bersifat menerima, bukan pelaksana. Nah, dalam filsafat
orang Arab ya secara ketasawufan, sesuatu yang bersifat pasif ya, sering digramatikal sebagai peminim karena memang nafs atau mu'anas itu jiwanya jiwa penerima pengaruh. Maka ya yang namanya menerima sih, kalau kata Iwan, siap nggak menerima aku gitu. Kan berarti yang berkata seperti itu Iwan, yang siap menerimanya adalah cewek gitu. Nah nafsu juga seperti itu. Oh, pantesan ya. Cewek-cewek itu nafsunya gede ya. Gede, gede banget. Nah, jadi Iya, iya. simpelnya an-nafsu itu adalah kata benda feminim kalau dalam bahasa Arab. Termasuk mu'annas sama'i. Artinya ditetapkan oleh penggunaan Arab sejak awal. Nah, Al-Quran selalu menggunakan bentuk mu'annas untuk menyipati nafsu itu. Ya, seperti nafsu itu ada nafsul amarah, lawama, mulimah, dan lain-lain. Ya. Dan Akan tetapi tidak ada hubungan dengan feminim secara biologis. Artinya ini semata-mata hanya kaidah bahasa. Bukan dalam arti nafsu itu tetangga kita Neng Amaroh atau Nyi Lawama atau Ayang Mutmainah. Bukan itu sebetulnya. Ya, walaupun memang nggak pantas kalau Iwan disebut dengan Iwan Mutmainah. Iwan Kamila. Iwan Kamila. Kakam itu incek aku namanya Kamila, tapi dipanggilnya Kakam. Oh, baik, Terinsun udah dikirim ya ke grup? Bentar, Pak. Aweng tadi Dia terkesima penjelasan Yai. Alama yaf'alu min khairi aw syarrin. Nafsu lawama itu mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang jelek. Udah Pak, silakan. Ini ada tamu sambil ada tamu barusan, maafkan ya. Ini teman-teman bisa dibaca, mungkin ada udah diserahkan di grup pertanyaannya ya. Coba dilihat. Nih ada pertanyaan 1. Saya baca dulu ya, teman-teman ya. Izin Pak Kiai ya. Siap. Jelaskan makna istilah nafsu menurut perspektif Islam dan apa perbedaannya dengan definisi nafsu dalam pemahaman masyarakat umum. Silakan teman-teman, ada yang mau menjawab dipersilahkan. Sekali lagi ya, jelaskan makna istilah nafsu menurut perspektif Islam dan apa perbedaannya dengan definisi nafsu dalam pemahaman masyarakat umum. Mangga dipersilahkan. Berapa pertanyaan ya ini? Banyak banget ini. Satu dulu aja itu, makna nafsu itu apa? Coba dibuka Google-nya. Papai. So, silakan yang mau menjelaskan dari berbagai pertanyaan itu, sharing berbagi ilmu dalam perkuliahan ini. Biar suasana perkuliahan ini tidak jempe ya. Ayo Wan, jawab dulu Wan, nanti kalau nggak kuat ayah bantuin. Apa ya, ini permasalahan tentang nafsu ya, menurut di umum ataupun menurut tasawuf itu ya apa namanya ego itu ya. Itu mah sudah menjadi bagian jadi fitrahnya manusia. Seperti kebanyakan apa namanya makan, minum gitu.
Ya silakan. Sekarang mah mudah ya tuh untuk menjawab, tinggal rajin aja buka Google. Ya Pak Yai. Oh, siap. Oke, kita bahas nafsu. Kalau nafsu itu adalah dorongan atau keinginan hati yang kuat yang dapat berupa keinginan positif atau negatif. Nah, itu nafsu, pengertian nafsu. Secara etimologi dari bahasa Arab atau nafsu itu memiliki banyak makna seperti jiwa, ruh, diri, dan hasrat. Nafsu juga bisa mengarah pada hal baik jika dikendalikan, seperti keinginan untuk beribadah, dan menjadi musuh jika mengarah pada hal buruk seperti amarah dan keserakahan. Itu pengertian nafsu gitu. Itu secara apa? Secara Secara etimologi. orang, secara masyarakat umum gitu ya. Ya. Jadi Terus dorongan untuk secara mengerti. perspektif Sufi ataupun Islam gimana? Jadi nafsunya itu mengarah pada kebaikan dan bisa dikendalikan gitu. Ika? Kalau izin ya, sebentar. Ya. Kalau dalam pandangan Islam yang sering kita dengar itu dari beberapa ustadz, nafsu itu adalah salah satu modal dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia untuk untuk menguji manusia gitu. Menguji manusia apakah dia akan menjadi makhluk yang lebih baik di hadapan Allah atau dia justru menjadi makhluk yang lebih terkutuk dibandingkan makhluk yang lainnya gitu. Itu menurut persepsi Islam. Nafsu itu bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk tergantung bagaimana kita mengolah nafsu itu berdasarkan akal. Akal tentunya yang mengikuti Quran mau wahyu lah gitu. Baik Quran maupun hadis. Itu menurut persepsi Islam. Tetapi kalau menurut persepsi umum masyarakat awam itu nafsu identik dengan jelek gitu. Mana mau gede nafsu, ya identiknya jelek gitu. Makanya Islam hadir, nafsu itu dibagi menjadi 7 tingkatan yang tadi disebutkan. Nah, orang mengenal nafsunya itu hanya sepintas nafsu amaroh, sehingga mengatakan nafsu itu buruk gitu. Padahal nafsu itu sendiri adalah modal utama manusia, yang menjadi manusia lebih mulia itu, bahkan lebih mulia dibandingkan malaikat itu justru karena adanya nafsu gitu. Kalau malaikat mulia taat kepada Allah sehingga menjadi manusia yang salah satu makhluk yang mulia karena tidak diberikan nafsu gitu. Sementara manusia itu kemarin bisa Ibu Kadar tadi menjadi manusia yang lebih mulia daripada malaikat karena diberikan nafsu gitu. Salah satu contoh malaikat yang dulu siapa namanya yang Harut Marut ya kalau nggak salah, itu kan dulunya menyepelekan manusia gitu karena dia merasa baik. Tapi setelah Allah mengujinya dengan nafsu, justru malaikat ini menjadi makhluk yang sekarang masih mendapatkan hukuman di dunia gitu. Mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia karena kalau saya dengar dari para kiai itu sebagai tebusan biar di akhirat tidak dihukum gitu kan. Jadi kenapa di umum memandang nafsu itu jelek karena pemahaman umum yang namanya nafsu itu ya jelek gitu. Hanya yang ia pahami itu ketika marah. Makanya di dalam diagram ya, diagram latifah itu kan nafsu
amarah itu identik dengan keburukan seperti pelit, bakhil, serakah, dengki, iri hati gitu kan, bodoh, takabur. Itu kalau dalam terus apa di sini syahwat, melanggar syariat, pemarah dan lain sebagainya. Makanya para ulama itu justru kalau di dalam ulama syariat itu justru yang lebih dominan membahas nafsu itu ya nafsu amaroh gitu. Sehingga kesananya tidak dibahas tentang nafsu-nafsu yang justru bahkan kalau kita olah dengan zikir itu nafsu akan menjadi nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nafsu yang paling tinggi itu apa ya tadi? Kamilah ya. Nah, kalau kita mempunyai nafsunya nafsu kamilah kan itu lebih tinggi daripada malaikat gitu. Seperti itulah kurang lebih definisi nafsu menurut pandangan Islam dan pandangan umum awam gitu. Izin menambahkan pada saya. Siap. Nafsu kalau dalam emisi di masyarakat merujuk kepada keinginan yang kuat yang muncul di diri manusia yang bersifat ada yang negatif positif. Tapi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari di masyarakat itu nafsu itu cenderung mendorong ke dalam keburukan. Makanya nafsu itu harus dikendalikan gitu kalau di dalam versi masyarakat. Begitu Pak dosen, makasih. Baik, oke ya. Ada beberapa perbedaan dari segi aspek atau antara nafsu dari pandangan perspektif Islam atau tasawuf dan pemahaman umum. Kalau dalam tasawuf dikaji dari segi aspek makna inti adalah keseluruhan diri batiniah. Ya. Di mana nafs atau jiwa itu yang memiliki potensi baik dan buruk. Kalau dalam pemahaman umum, ya jelas dari aspek makna inti itu nafsu adalah hasrat atau keinginan buruk. Terutama yang berkaitan dengan syahwat atau kerakusan. Ya. Nah, dikaji dari aspek sifat, dalam tasawuf, dalam perspektif Islam itu, nafsu secara sifat substansial. Artinya bisa disucikan dan bisa berevolusi ya menjadi mutmainah, menjadi tenang. Berbeda nafsu dalam sifat, secara sifat dalam pemahaman umum, ya berfungsi negatif murni, tidak ada potensi positif. Maneh mah dan nafsu gitu cenata. Tate memang pandangan umumnya berfungsinya lebih ke negatif murni. Ya, sesuatu yang betul-betul selalu dihindari. Nah, kalau dalam pandangan Islam, cakupan istilah nafsu itu meliputi akal, kehendak, hati, kolbu, dan seluruh tendensi moral. Ya. Artinya, nafs itu adalah jiwa. Nafs itu adalah akal. Nafs itu adalah aku secara batiniah. Ya, jadi kuring nuker ngancik dina jero kurung ta eta nafs. Ya. Kalau dalam pandangan umum ya seringkali disamakan hanya dengan syahwat. Hanya dengan tamak. Kalau syahwat ya lebih ke fokus urusan seksual, kalau tamak urusan harta. Nah, itu salah satu perbedaan dalam pandangan umum dan dalam pandangan tasawuf. Maka perbedaan mendasarnya itu terletak pada potensi. Bagi Islam, nafsu adalah jati diri spiritual yang kompleks. Yang harus dibimbing dan disucikan. Dibimbing oleh guru mursyid, disucikan dengan metode dzikirnya. Sementara bagi masyarakat umum, nafsu itu ya seringkali direduksi menjadi sinonim sederhana untuk keinginan duniawi yang harus ditahan. Jadi lebih ke fokus. Masyarakat umum itu memandang bahwa nafsu itu adalah keinginan dunia, keinginan
3 perkara, harta, tahta, iwanita. Nah, harta, tahta, iwanita. Kuota Wanita. satu lagi, Kiai. Ya, siap. Kuota. Oh, kuota ya, harta, tahta, iwanita, kuota. Wanita apa? Wanita gitu. Iwanita. Baik. Iwanan. Ya Iwanan ya, Iwanita. Iya, idaman wanita. Waduh, pria idaman wanita. Selanjutnya silakan masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Nafsu itu lebih halus dan diciptakan sebelum jasad. Apa implikasinya dalam kajian tasawuf? Yuk, komen-komen biar tidak jempling ya. Biar tidak rehe perkuliahannya. Biar tidak terkesan dosen mendominasi materi perkuliahan ya. Ayo silakan, siapa lagi Terinsun, Pandu. Sok, der teh lah. Leungit Terinsun sama kita. Nyimak Kiai. Ada hadir, coba pertanyaan kita baca dulu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan antara nafsu, ruh, dan jasad ketika keduanya menyatu dalam diri manusia? Nomor 2 belum. Iya, nomor 2 itu. Oh, nomor 2. Oh iya. Nomor 2, mengapa nafsu disebut sebagai jisim halus yang diciptakan sebelum jasad? Apa implikasinya dalam kajian tasawuf? Silahkan teman-teman dijawab. Jawab boleh. Silakan Pak Tardin. Lanjut. Jawab boleh saya. Cobain saya jawab dah. Siapa tahu benar jawabannya. Jadi kenapa nafsu halus itu lebih duluan diciptakan dibandingkan dengan jasad? Karena ruh manusia itu diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penciptaan ruh itu mungkin ya, ini kan jawaban sendiri, mungkin sudah dengan nafsu halusnya gitu. Itu aja Pak dosen. Ya. Terus siapa yang mau komen? Turun kobong. Gampang ya. Pada kemana itu Leungit? Lagi baca juga ini. Lagi baca. Oh iya, Bu Desi belum komen, silakan. Belum, ini mencoba mengerti dulu Pak dosen, ya Allah. Ya, yang belum komen aja, yang belum komen. Yang Ini sudah sebetulnya merupakan panduan dalam mengenal diri ya. Karena berbicara ini sebetulnya berbicara apa yang ada di dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita juga pelangak-pelongo tentang apa yang ada di dalam diri kita. Maka betapa mahalnya mengenal diri untuk meraih prestasi bisa mengenal Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Artinya ini kita sedang diskusi tentang diri kita sendiri, bukan berbicara tentang orang lain kan? Iya. Ilmu Pak Yai. Kagum. Siap. Itu Yai di grup Miftahus Suntur itu kan sebulan yang lalu ada Ikhwan bertanya kepada saya. Kemudian saya share ke grup Miftahus Suntur. Kalau mohon maaf itu hampir mendekati tentang inilah. Tapi tentang kembalinya ruh, tentang kembalinya nafsu, sebetulnya seperti apa sih nafsu itu yang dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar itu nanti seperti apa, seperti gitu maksudnya. Itu pertanyaannya ada di grup Miftahus Suntur ya. Punten ya, minta dibahas bareng-bareng itu karena pertanyaan itu aku juga kewalahan untuk jawabnya ya. Oh ya, siap.
Pertanyaannya ada di grup Miftahus Sudur ya? Nggih. Betul. Mana? Pertanyaannya, dari semua unsur ruh atau latifah yang ada di dalam diri manusia, termasuk tadi nafsu itu, manakah yang kembali kepada Allah? Apakah ruh yang langsung kembali kepada Allah itu tidak dibagikan kembali dan dikumpulkan lagi di padang mahsyar? Atau bagaimana tahapan perjalanannya sebenarnya? Itu pertanyaannya, ya. Siap. Sebetulnya ya, pembahasan tentang latifah jadi 7 itu hanyalah merupakan bentuk karakter ya. Karena tetap yang sesuatu yang akan unsur kembali itu adalah ruh. Jadi perlu membedakan dalam hal ini antara konsep ruh yang murni, ruh ilahi, dan nafs, jiwa yang memiliki identitas dan kesadaran. Nah, unsur yang akan kembali kepada Allah, ar-ruju ilallah, dalam pandangan tasawuf, ya, adalah ruh itu sendiri. Ya. Ruh itu diciptakan oleh Allah dari alamul amri, alam perintah, murni dan fitrahnya itu selalu condong kepada Allah. Artinya dalam keadaan fitrah. Jadi saat tubuh kita meninggal, yang kembali kepada Allah itu adalah ruh. Ya ayyuhat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, terus bagaimana tentang ruh ini, apa namanya tadi, hubungannya dengan nafsu ya? Hubungannya dengan nafsu. Kalau nggak salah dalam ayat Al-Fajr itu kan gini ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang disebut mutmainnah, yang nafsul mutmainnah itu irji'i, diperintahkan kembali ila rabbiki, kepada Tuhannya nafsu. Jadi dia bertanyanya begitu, ya, apakah yang dimaksud nafsu itu hanya nafsu mutmainnahnya saja, atau mutmainnah ini hanya sebagai kata ganti daripada nafsu yang benar atau nafsu yang baik, atau bagaimana yang dimaksud itu, Yai? Ya, yang dimaksud itu adalah posisi ruh. Posisi ruh itu ada di posisi mutmainnah. Di posisi mutmainnah saja masih diperintahkan untuk kembali. Apalagi di posisi amaroh, lawamah, atau mulhimah. Ya, artinya kan sifat dari ruh itu ya, kalau kita memahaminya, ruh itu punya sifat-sifat antara apa namanya ya? Sifat tahapannya antara ruh dan jasad itu ada nafsu, ada sifat-sifat ruh itu sendiri. Amaroh, ya, ada lawamah, ada mulhimah, dan seterusnya. Nah, sehingga Al-Quran memerintahkan untuk kembali. Kalau kata pengersa Abah, tahapan nafsul mutmainnah saja masih diperintah untuk kembali gitu, can ngerti sorangan. Apalagi nafsul amaroh, apalagi nafsul lawamah, apalagi nafsul mulhimah. Kalau di atasnya itu ya sudah alhamdulillah gitu. Ya, mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ruh itu pertama kan ada di alam arwah. Ruh diciptakan dan di situ mengambil janji. Ruh itu semua qalu bala syahidna. Nah, begitu masuk ke alam dunia, ruh itu dipersatukan dengan jasad. Ya. Dengan jasad.
Tapi ada Akhirnya juga yang jasadnya yang memahami juga di situ ruh itu dipersatukan dengan jasad dan nafsu. Tapi kalau ruh itu disatukan dengan jasad dan nafsu, kenapa yang disuruh kembali adalah nafsul mutmainah? ya Irji'i ila sadar. rabbiki. Ya, iya itu masalah yang jadi umum di masyarakat. Tadi berkaitan tentang pertanyaan nomor 1 dari Yai, tanggapan secara pengertian orang di masyarakat, nafsu dan ruh itu beda, Yai. Jadi mana ruh, mana nafsu. Karena kalau nafsu itu kecenderungannya dalam surah Yusuf itu amaratun bisu, cenderungnya mengajak kepada keburukan. Tetapi ruh yang dimaksud pemahaman di dalam surah Al-A'raf kalau ya, itu tentang wanafaktu fihi ruhi, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan itu ruhnya Allah, jadi nyawa. Kemudian nafsu itu beda nafsu, beda ruh, beda nyawa. Nah, pemahaman umum seperti itu, maka pentingnya mengkaji hari ini menurut saya ini sangat penting. Maka perlu didiskusikan, dan bukan jadi kebetulan, memang sudah betul adanya pengampu Miftahus Sudur itu adalah Yai gitu. Jadi ini kita semua sebagai siswa-siswi Usama ini sangat mengharapkan penjelasan dari Yai tentang itu, Yai gitu, Yai. Ya memang bukan saja di pandangan umum, tapi di kalangan para ulama juga kadang-kadang berbeda pemahaman di mana posisi ruh, kolbu, siri, nafs, akal, ya khawatir dan lain-lain. Ya. Seperti orang menyampaikan kolbu itu kan hati secara spiritual, tempat iman, tempat makrifat. Rahmah Allah. Kalau akal di mana ya? Iya, kalau akal apa? Ya sumber penalaran dan pemahaman umpama. Tapi kenapa ada pemahaman itu di kolbu? Kan ada ayatnya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya. Sementara orang berpikirnya akal itu di otak. Nah itu. Gitu. Padahal bukan di otak, tapi akal itu di kolbu. Karena akal itu tempat pemahaman. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, itu kan sudah jadi kemana lagi? Nah, ini dengan begitu kita menyadari betapa sulitnya untuk mengenal diri ya. Iya. Untuk mengenal diri. Jadi begitu detail sekali. Bahkan ya di dalam pemahaman sains dan teknologi tentang kemutakhiran fisik atau nafsu atau inian manusia itu kan disebut syahwat ya. Satu keinginan gitu loh yang mendorong. Kemudian ditemukan oleh pakar kedokteran itu bahwa dalam otak manusia itu tersimpan miliaran memori gitu ya. Inilah yang kadang-kadang memang orang itu bertanya tidak pada porsinya. Dia hanya menanya karena benar-benar dia istilahnya bingung. Bagaimana ya ini maksudnya, seperti begitu. Nah, otak manusia itu menurut ilmu kedokteran tersimpan ada miliaran memori. Dan itu kalau saya menjawab gini. Ada ayat dalam surah Al-Isra itu wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Akhirnya jadi kita ini kelewat pusing kalau membahas tentang ini karena memang belum layak mendapat bintang gitu ya. Orang kaya saya ini kan belum layak mendapat bintang, artinya ini belum saatnya bisa bicara tentang itu, terlalu tinggi gitu maksudnya ya. Maka perlu dengan kesabaran dan ketelatenan Yai, mohon bimbingannya Yai supaya ini bab ini tuh kalau bisa dibuatlah satu penjelasan dari Yai, syukur-syukur nanti berbentuk tertulis supaya menjadi pegangan kita sebagai siswa-siswinya Mbah Yai gitu maksudnya. Kan kami percaya kalau Mbah Yai ini
dengan ditunjuknya banyak orang yang ditunjuk untuk mengampu Miftahus Sudur ini, tidak semuanya mampu ya, yang insya Allah dengan kemampuannya dan dorongan bantuan dari Pangarsa Abah itu dilimpahkan ke Yai gitu. Itu punten Yai. Siap. Oke, silakan barangkali ada yang mau menambahkan tentang apa yang disampaikan barusan ya. Memang ini kajian yang luar biasa ya tentang nafs itu, walaupun secara walaupun sebetulnya tentang ini bukan hal-hal di luar kita, ini ada di dalam diri kita sendiri ya. Baik itu akal, baik itu nafsu, semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Tapi karena memang pemahaman kita yang terbatas ya, itu dampaknya ya. Sehingga kita belum betul-betul mengenal diri untuk bisa memahami kesadaran pentingnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maaf Kiai, mohon diluruskan Kiai. Siap. Gini, waktu dulu itu kan waktu Pangarsa Abah, waktu masih ada Pangarsa Abah Anom kan, Pangarsa Abah selalu mengisi di Nurul Ulum ya. Nah, saya pernah hadir saat itu dan Pangarsa Abah menyampaikan, ada yang bertanya apa itu perbedaan nafsu, ruh, akal dan kolbu gitu. Nah, Pangarsa Abah saat itu pada dasarnya, pada intinya sebetulnya semuanya sama, kata Pangarsa Abah itu. Itu yang membedakan tulisan aja, kata Pangarsa Abah. Seperti ruh, manyun, kata Pangarsa Abah. Itu kan, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan itu tulisan dan ucapanmu, kata Pangarsa Abah. Tapi kalau sudah tulisan dan ucapan tidak ada, maka ruh ya ini, nafsu ini, akal ini, kolbu ini, gitu kata Pangarsa Abah itu. Nah, saya itu dulu mengambil kesimpulan, tolong diluruskan pakai bahwa memang diri kita itu terdiri dari jasad dan ruh gitu. Nah, adapun jasad itu seperti fungsinya ada panca indera ya, ada tangan, kaki dan mata dan lain sebagainya. Dan ruh juga mungkin seperti itu, pakai ada ruh yang berfungsi seperti akal, ruh yang berfungsi seperti nafsu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kalau saya tangkap dari pemaparan Pangarsa Abah saat itu, ya satu kesatuan semuanya gitu PKI. Cuman ada yang seperti apa pertanyaan tadi ya? Bersifat jasad dan bersifat apa tadi yang pertanyaan yang pertama tadi, yang bersifat ruh itu bersifat apa, ini lupa lagi tuh tanya. Nah, apakah betul pendapat saya seperti itu Pak Kiai? Tolong dijelaskan. Karena saat itu juga Pangarsa Abah memberikan analogi itu seperti bolu gitu. Seperti bolu gitu. Bolu itu dikatakan bolu itu adalah satu kesatuan. Ada tepung, ada disebutin satu-satu oleh Pangarsa Abah gitu. Sampai Pangarsa Abah memerintahkan Pangarsa Wajijen saat itu untuk memakannya gitu. Kita itu tinggal makan gitu. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan ya seperti itu pakai jisim halus ya. Nah, kalau jasad itu jisim kasar, kalau ruh itu jisim halus gitu. Nah, adapun kaitannya dengan, saya lupa ya, kaitannya dengan ruh itu kan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad kalau nggak salah, Sayyidina Luqman itu kan memberikan wasiat kepada anaknya itu bahwa manusia itu terbagi kepada 3 bagian. Sepertiga kembali kepada Allah, sepertiga kembali kepada dirinya, sepertiga kembali kepada binatang, makanan binatang gitu. Ruh yang kembali kepada Allah,
sepertiga kembali kepada dirinya itu adalah amalnya, dan yang kembali kepada binatang menjadi santapan binatang itu adalah jasadnya. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan ya yang namanya yang tadi perbedaan ruh, nafsu, akal dan kolbu itu satu kesatuan. Bagaimana itu, Kiai? Apakah sudah tepat atau bagaimana? Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu masuk dalam ranah kurung dan kuring. Kurung itu adalah jasad, kuring itu adalah ruh, nafsu, kolbu, akal. Contoh kalau HP itu jasadiahnya ya, jasadiahnya. Memang di dalam HP itu kan ada kuota, ada setrum, ada sinyal. Kuota ada, sinyal nggak ada, nggak bisa. Sinyal ada, kuota ada, tapi nggak ada setrum juga nggak bisa. Nyawa. Nah, itu unsur-unsur rohani, unsur-unsur ruh, unsur-unsur rohani. Jadi kalau di dalam bahasa tadi pengersabah berarti ruh itu adalah kuring. Kuring. Kalau jasadiahnya adalah kurung. Kuring nuker ngancik dina jero kurung. Nah, kuring itu kadang bisa disebut, ada yang menyebutnya sebagai ruh. Kuring itu kalau sedang dikuasai oleh jiwa-jiwa ya, kalau sedang amarah disebut nafsul amarah. Kalau lagi ada kesadaran, kadang-kadang sadar, kadang tidak ya, nafsul lawama atau mulhimah. Atau kalau sudah sedang tenang si kuring itu ya nafsunya adalah nafsul mutmainah. Jadi ada kalanya nafsu itu unsur-unsur yang ada di dalam kuring. Ya, unsur-unsur yang ada di dalam kuring. Unsur-unsur yang ada di dalam kuring itu ya itulah. Ada nafsu, ada akal, ya, ada ruh. Itu kalau kata pangersa Abah ya cuma kata saja, berarti ya jelas kalau dalam bahasa Sunda itu gak banyak yang disampaikan, hanya kurung dan kuring. Kurung itu jasadnya, kuring yang sedang ada di dalam kurung. Ya, kalau pemahaman saya seperti itu ya. Kalau di kitab Fardhu Suhur itu pangersa Abah kan membahas ya, tentang mujahadatun nafs. Ada nafsu a'dhamu hijabin bainaka wa bainallah wa ni'matul udma hiya al-khuruj minan nafs. Nafsu itu adalah penghalang yang paling besar antara engkau dengan Allah. Kenikmatan terbesar adalah keluar dari belenggu nafsu. Sehingga di sini keadaan nafsu itu bagaikan anak kecil. Kalau dikaji dari segi nafs, yang dimaksud adalah al-jauharul bukhari al-latiful hamil li kuwatil hayat wal hissi wal harakatil iradiyah wasamaha ar-ruhul hayawaniyah. Itu kan sama di sini juga pangersa Abah, nafsu itu bisa dikatakan juga ar-ruhul hayawaniyah. Ya. Maka Abah memberikan tingkatan, ada nafsul amarah allati tamilu ila tabi'atil badaniyah wa ta'muru bil ladat wasyahawatil hisyah. Nafsul amarah itu di sini nafsu yang cenderung kepada tabiat badaniyah, ya, menyuruh kepada berbagai kenikmatan dan syahwat indrawi, ya, serta menarik hati untuk cenderung pada sisi orientasi yang rendah, materialistik. Ya. Itulah disebut ma'wa syarri waman ba'u ahlakid damimah, tempat berbagai keburukan, sumber dari moralitas yang tercela dan perilaku yang buruk.
Yang kedua ada nafsul lawama allati tanawwarat binuril qalbi tanawuron. Ya. Ma qadra ma tanabbahat bihi min sinatil goplah patayaqadat wa bada'at bi islahi haliha mutaraddidatan baina jihatai rububiyati wal khulqiyati. Nah, kalau nafsu lawamah, nafsu yang telah tercahayai dengan cahaya hati. Nah, dengan cahaya yang seala kadarnya saja tapi. Jadi kadang sadar, kadang lalai, ya kayak edling lah, edan eling gitu. Nah, itu nafsu lawamah. Kalau berbeda dengan nafsul mutmainah, allati tamanuruha binuril qalbi. Kalau nafsul mutmainah itu nafsu yang telah sempurna cahayanya dengan sinar hati sehingga ia terbebas dari sifat-sifat yang tercela. Nah, ini mutmainah. Nah, mutmainah itulah yang Allah panggil. Ayo kembali, irji'i ila rabbik, ayo kembali. Ya, artinya di posisi mutmainah nafsu itu sudah suci. Kembali di sini bukan kembali meninggal dunia ya. Kalau berkaitan dengan pertanyaan yang kembali, apakah yang kembali kepada Allah itu nafsul mutmainah? Nah, ini kalau orang setelah mati semua kembalinya ke alam kubur ya, ke alam akhirat. Ya kalau yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu bukan dia meninggal dunia, tapi nafsu yang sudah disucikan, yang sudah sampai pada tahap kesucian jiwa, baru bisa dipanggil oleh Allah untuk kembali merapat mendekat kepada Allah, sehingga setelah dia merasa kembali kepada Allah akan menumbuhkan ketenangan, kedamaian, kesenangan. Nah, itu diantaranya. Jadi apa yang dipahami tadi, ya betul bahwa Abah menyampaikan itu cuma beda kata saja. Intinya tetap satu, ruh itu, kalbu itu, ya nafsu juga itu. Ya. Artinya kuring. Ya, unsur ruh, unsur. Kalau unsur jasad ya tadi. Baik, itu mungkin barangkali silakan ada yang mau menambahkan. Jadi kalau diibaratkan perangkat elektronik atau HP itu seperti jasad itu perangkat keras mungkin ya kayak dan dan yang ruh atau akal dan nafsu itu adalah perangkat lunaknya seperti itu mungkin ya. Nah, seperti jasad gitu kan punya panca indera, tangan, kaki dan lain sebagainya itu kan punya fungsi masing-masing. Kemudian ruh juga sama, mungkin akal fungsinya ini, nafsu fungsinya ini, mungkin seperti itu pakai ya. Ya, contoh ruh itu kalau dianalogikan dengan HP ya adalah baterai. Ya, daya hidup. Ya. Esensi kehidupan. Daya yang membuat seluruh sistem jadi berfungsi ya. Tanpa ruh, ya, tanpa baterai, tanpa listrik, itu HP hanyalah benda mati. Ya, artinya ruh memberikan potensi untuk terhubung dengan server ya, dengan Allah. Yang kedua, an-nafs, ya, sistem operasi. Ya. An-nafs itu sistem operasi ya. Kalau al-aqlu ya prosesor. Ya, prosesor, CPU-nya. Kalau an-nafsu itu sistem operasi, OS-nya, pengguna usernya. Kalau kolbu ya layar utama. Kalau dianalogikan mungkin seperti itulah. Aspek anu gaduh HP gitu. Kalau ini kalau kaitannya dengan yang nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya itu yang dari kitab Nasuhul Ibad itu yang ruh kembali kepada Allah itu berarti ruh yang mutmainah ke atas mungkin pakai ya?
Oh iya, yang kembali kepada Allah itu adalah ruh yang betul-betul sudah melalui proses kesucian jiwa, yang sudah tercahayai dengan cahaya ilahi, kamilah, rodiah, mardiah gitu. Itu kan ruh-ruh itulah yang sudah sampai kepada Allah, dihayap oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ayo ke sini gitu. Kenapa? Karena secara logika saja Allah itu maha suci, pasti harus didekati oleh hal-hal yang suci. Nah, hal-hal yang kotor itu ya susah untuk merapat mendekat kepada yang suci. Baik, itu Ya, baru terima nomor kasih, 2 Kiai. ya. Lumayan, Silakan. padat. Silakan siapa saja bolehlah. Mau dilanjut sama Pak Tardin atau Pak Ketu, silakan boleh. Pertanyaan nomor berapa barusan? Iwan ini belum komen, Iwan. Ya, ini baru tinggal nomor apa nomor 2 tadi, bari nomor yang nomor 2 tadi yang dibacakan, terus diskusinya berarah ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3 itu hubungan antara nafsu, ruh, dan jasad. Berarti sekarang nomor 4. Ini waktunya habis, gimana mau dilanjut? Lanjut aja, nomor 4. Nomor 4, satu lagi. Satu lagi ada. Itu masih ada. Sebentar lagi. Ya, silakan. Ada sampai 4 aja dulu kalau memang waktunya mepet. Ini soalnya sampai 25 atau 26 gitu ya. Gas. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Sebutkan 7 tingkatan nafsu menurut kitab Sirajul Thalibin karya Syekh Insan Jampes. Yang tadi ini mah ya? Ya, yang tadi itu mah. Ya, yang tadi. Berarti lanjut. Sebetulnya udah kejawab semua itu Teh Rinsun. Oh gitu ya. Ini juga Ya, udah. kalau saya perhatikan itu udah kejawab semua. Oh iya, nyerah rambung gitu dengan pertanyaan berikutnya ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin ke bawah. Ke bawah. Berarti ke nomor 7, Nah, ini saya izin nih mungkin ini nih. Jelaskan bagaimana penyakit-penyakit hati seperti ria, ujub, dan cinta kedudukan masih bisa muncul dalam nafsu mutmainah meskipun ia sudah berada pada tingkat jiwa yang tenang. Nah, maksudnya ini gimana tentang cinta? Sok Iwan jawab. Bagaimana? Mana penyakit cinta nih seperti ria, ujub, cinta kedudukan? Apa? Sok silakan teman-teman yang mau menjawab. Penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ini bisa muncul dalam nafsu mutmainah meskipun ia sudah berada pada tingkat jiwa yang tenang. Mungkin seperti ini ya. Tolong diluruskan Pak Kiai. Kenapa masih muncul sifat ria, ujub, dan cinta kedudukan di dalam nafsu mutmainah, padahal nafsu mutmainah itu dalam tingkat jiwa yang tenang gitu. Nah, kalau saya kaitkan dengan kalam-kalam pengersa Abah, ria itu memang penting gitu kan. Selama ria itu bertujuan untuk semakin dekat kepada Allah gitu. Ria misalkan sodakoh misalkan. Sodakoh itu akan ria itu akan menjadi berpahala, menjadi ibadah amal yang baik gitu. Apabila dia bertujuan dengan rianya itu untuk mengajak orang lain untuk ikut gitu, berpartisipasi dalam sodakoh misalkan. Kemudian ujub gitu. Nah, ujub itu kan merasa membanggakan diri gitu kan, ujub itu. Nah, sementara dalam sebuah hadis itu kan ada yang dikatakan bahwa sombong kepada yang sombong itu adalah ibadah gitu.
Kemudian cinta kedudukan gitu kan. Nah, cinta kedudukan pun akan menjadi bermanfaat apabila kedudukan itu bisa apa, apa namanya, mengajak umat ke jalan yang benar gitu. Contoh misal ini pakai, mohon maaf, misal. Nah, saya dulu sebelum eh, jadi ketua DKM di masjid sini, itu saya merasa kesulitan untuk menerangkan menyampaikan, menjelaskan tentang ketorikohan gitu. Nah, dan saya kebingungan bagaimana caranya gitu, strateginya. Tapi setelah saya punya kekuasaan sebagai ketua masjid gitu kan, DKM, ketua DKM. Nah, di situ saya punya power gitu, punya kekuatan, dan ternyata masyarakat itu kebanyakan itu lebih memandang kedudukan daripada memandang ilmu gitu. Ketika orang biasa punya ilmu yang tinggi itu sulit untuk dihargai gitu. Tetapi orang yang punya kedudukan walaupun dia tidak punya ilmu yang mumpuni itu didengar oleh masyarakat itu. Makanya kenapa ria, cinta, kedudukan, kemudian apa tadi satu lagi itu masih bersemayam di nafsu mutmainah, ya itu sah-sah saja karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan, kalau nggak salah mohon diluruskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Zuinalin nasi hubus syahawati minan nisa gitu. Jadi memang rasa cinta ini tidak bisa dihilangkan gitu. Tinggal kitanya saja yang memanage, mengolah, mengatur, mengendalikan cinta itu. Apakah cinta itu digunakan untuk nafsu amarah, atau cinta itu justru digunakan untuk sebagai alat untuk menambah kecintaan kepada Allah gitu. Itu mungkin Kiai. Mohon maaf. Itu simpel sih jawabannya, apa yang barusan tentang penyakit nafsu mutmainah ya. Ya, sok atau Aiwan, simpelkan. Ya, kesimpulannya jadi karena nafsu tadi masih nafsu mutmainah tanya anu tingkat anu tinggi, tingkat anu paling tenang, masih ayah sifat naon teh masih muncul sifat ria, ujub gitu nya. Eta masih bisa muncul, jadi jawaban nama simpel karena nafsu belum sepenuhnya fana. Eta sebelum sepenuhnya lebur gitu kan. Jadi di level eta orang naon teh perlu melawan dari sifat kesombongan, ujub gitunya, ria. Masih perlu dilawan ya Pak, itu ya. Iya, karena belum sepenuhnya lebur gitu kan. Jadi belum 100% ikhlas gitu. Karena masih ada sedikit pengen pengen. Iya, sedikit. Nafsu Dipuji hayang orang. Ini Aiwan, mohon maaf. Bagaimana kalau dengan ini? Misalnya doa kita nih, doa ilahi anta maksudi waridoka matlubi atiri. Mahabbataka, justru mahabbah itu dipinta gitu. Nah, bagaimana dengan doa itu berkaitan dengan bahwa tadi kita itu belum sempurna gitu nafsu itu. Padahal Pangarsa Abah aja seorang mursyid mengajarkan kepada kita untuk semakin cinta kepada Allah gitu. Bahkan ujung-ujungnya dari ibadah itu kan makrifat, mahabbah, baru kesananya kita akan ma'aka gitu. Ini kan modal kan gitu. Bagaimana dengan pernyataan seperti itu, Aiwan? Ya, dan kaitkan dengan ini, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Ternyata tahu. Ya, coba kaitkan sama itu. Jadi gimana? Kan kita mengarahnya kan tuh kepada yang dikatakan slogan itu ya, ingin seperti itu gitu ya, yang Abah sarankan gitu ya, yang Abah perintahkan gitu ya. Enggak. Mungkin waktunya udah mepet, kita ke Pak dosen Ya. kan. Silakan Pak Ben. Ya, enggak. Baik, sebetulnya nafsul mutmainah itu belum berada dalam tahap kesempurnaan. Artinya, para alim ulama juga masih menjelaskan bahwa nafsul mutmainah
itu adalah jiwa yang mulai stabil, bukan jiwa yang sempurna. Jadi perjalanannya bukan sudah sampai pada tingkat level teratas. Ya, gitu. Karena tingkatan kesempurnaan berada pada nafs, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Maka karena mutmainnah itu masih dipanggil, kalau dipanggil itu kan berarti masih belum sempurna. Nah, untuk masalah ungkapan dari pengersa Abah, saya juga memahami bahwa beliau memandang bahwa ungkapan ria itu dalam makna kata ria itu terlihat. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah keinginan untuk dilihat. Kalau terlihat mah boleh, kita dikir terdengar, kita dikir terlihat, boleh, tapi keinginan untuk dilihat oleh manusia gitu. Nah ini masuk pada tadi kata Ibu Desi, Abah itu menekankan kepada kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Nah, kalau umpamanya sudah masuk pada ranah itu, tidak tahu, tidak mau, tidak punya, maka sudah tidak ada penyakit ria lagi, walaupun dilihat. Bukan ingin dilihat, tapi dilihat. Kalau dilihat oleh orang lain, kalau ingin dilihat, ada keinginan dalam diri. Masih dikuasai oleh nafsu. Nah, nafsul mutmainnah itu kadang-kadang ada di dalam diri itu ada rasa ingin. Nah, rasa ingin itu hilangkan. Aku tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya punya, hanya mau abah aos saja. Nah, ini melebur diri kepanaan sebagai seorang murid kepada mursidnya, disebut pana piseh sebagai pintu gerbang menuju Allah. Ini nanti bahasanya panjang ya untuk membahas tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau abah aos saja. Oke, itu saja ya. Jadi Ya, belum sepenuhnya lebur gitu intinya. Lebur ya. Belum Baik, itu yang saya pahami ya Pak Ketua ya tentang ria di situ tetap karena banyak hadis yang menyebutkan, keterangan ulama menyebutkan tentang ria itu adalah syirik khofi. Ya, syirik khofi. Karena memang ria yang dimaksud di situ bukan yang dimaksud dengan ungkapan pengersa Abah. Kalau ungkapan pengersa Abah ya lebih ke makna ria itu dilihat. Siap ya. Ya, kalau dalam penjelasan kitab-kitab tasawuf, ria yang dimaksud adalah keinginan untuk dinilai, untuk diperhatikan, ada keinginan. Paham nggak? Siap. Terakhir pakai misalkan ini seperti dalam Al-Quran kan berinfaklah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan gitu kan. Nah, terus kita punya keinginan, saya mau berinfak supaya orang lain ikut gitu kan, untuk misalkan untuk membangun sarana prasarana ibadah dan sebagainya. Nah, itu teh mungkin secara pemahaman tasawuf itu mungkin kurang tepat kayak atau gimana? Keinginan yang dimaksud kan keinginan secara ego, bukan keinginan untuk menjadi teladan. Kalau keinginannya untuk menjadi teladan nggak apa-apa. Siap. Ya, tapi kalau keinginannya mengikuti ego di situ berarti tidak ada unsur-unsur yang lain, ya. Ego itu hanya mengikuti nafsu. Oke, itu saja ya. Sudah saatnya waktu kita sholat. Terima kasih semuanya dan tolong absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.